Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali kita bersama dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan siang hari ini. Bersyukur kepada Tuhan bila mana kita telah bersama-sama menyelesaikan kitab Ester pada minggu yang lalu, dan dalam perjumpaan kita siang ini kita akan belajar pada kitab yang baru, kitab Ratapan. Hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang introduksi atau pendahuluan dari kitab Ratapan, dan baru setelah itu kita akan memasuki pembahasan kitab Ratapan pada pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab Ratapan, mari kita akan terlebih dahulu masuk di dalam doa, mohon pimpinan pertolongan Tuhan di dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan siang hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bila mana Tuhan sudah menyertai kami semua dalam mempelajari kebenaran firman-Mu, kitab demi kitab, dan kami pelajari bersama-sama. Dan hari ini kami masuk dalam kitab yang baru, kitab Ratapan. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam mempelajari kitab ini sampai pada selesainya dengan baik, dan Tuhan akan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, saudara sekalian, sebelum kita membahas kitab Ratapan, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, kita akan membahas terlebih dahulu tentang introduksi atau pendahuluan dari kitab Ratapan itu sendiri. Saudara, yang pertama, kita akan melihat tentang penulis dan waktu penulisan daripada kitab Ratapan. Saudara sekalian, menurut tradisi orang Yahudi, kitab ini dikarang oleh Nabi Yeremia, dan pendapat ini mendapat dukungan dari fakta-fakta bahwa kitab ini rupanya merupakan catatan-catatan dari seorang saksi mata tentang keruntuhan Yerusalem dan Yehuda pada masa itu. Lagi pula, baik dalam kitab Yeremia maupun dalam kitab Ratapan, saudara, dikatakan bahwa malapetaka itu disebabkan oleh dosa dan penolakan terhadap hukum-hukum Tuhan. Penulis kitab Ratapan ini juga memakai beberapa simbol atau lambang yang sama dengan apa yang dipakai oleh Nabi Yeremia, misalnya tentang Putri Sion, ya, dalam pasal 2 yang pertama, kita bisa bandingkan dalam Yeremia pasal 4, 31, dan juga tentang suatu permohonan agar hakim yang adil membalas kejahatan manusia, khususnya bangsa-bangsa yang bersukacita atas kejahatan yang dilakukan oleh Yehuda. Walaupun demikian juga dapat ditunjukkan bahwa dalam beberapa aspek gaya penulisan dan bahasa kitab ini agak berbeda dengan kitab Yeremia. Nah, oleh karena itu dikemukakan juga kemungkinan bahwa kitab ini ditulis bukan oleh Yeremia sendiri, melainkan juga oleh orang lain yang sejaman dengan dia, dan juga menyaksikan tentang malapetaka yang menimpa Yerusalem pada tahun 587 BC. Sebagai kesimpulan, hanya boleh dikatakan bahwa penulis kitab Ratapan dan Yeremia yang dijuluki sebagai nabi yang cengeng, ya, suka menangis, memiliki temperamen yang serupa, dan keduanya melihat penghakiman Allah di balik tragedi yang mereka tulis, ya, di dalam pasal 2:18. Jika kitab ini merupakan suatu kesatuan, sudah hampir pasti bahwa penulisnya hidup pada zaman yang sama dengan Yeremia. Yang kedua, kita akan melihat tentang susunan dan ringkasan daripada kitab Ratapan. Saudara sekalian, kitab Ratapan merupakan suatu koleksi puisi yang sangat tersusun rapi, sebagian besar ditulis dalam bentuk nyanyian pemakaman, ya, kecuali pasal yang kelima. Nah, pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat merupakan puisi akrostik, yaitu puisi yang tiap barisnya disusun berdasarkan awalan huruf dari sebuah kata. Nah, secara umum jenis puisi ini dapat memberi sebuah makna singkat terkait kata yang dipilih oleh pembuatnya. Saudara sekalian, kitab Ratapan dari pasal pertama sampai dengan pasal yang kelima, kalau kita membaca semuanya, maka dapat dibagi menjadi paling tidak beberapa bagian dari kitab Ratapan ini
dari sang penulis, saudara-saudara. Yang pertama, kita bisa melihat bersama-sama dalam kitab ratapan ini paling tidak ada 5 bagian ratapan ya yang ditulis oleh penulis. Yang pertama kita akan melihat tentang ratapan yang pertama. Saudara bisa melihat di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22 yang menyatakan tentang ratapan orang yang sedang mengalami suatu perkabungan ya, dari pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, di sana kita bisa melihat tentang ratapan orang yang sedang berkabung, isinya antara lain yaitu Yerusalem yang dibinasakan ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kemudian ada kebinasaan adalah akibat dari dosa, ayat 8 sampai 11. Kemudian yang terakhir seruan kepada Allah mohon supaya dapat dikasihani, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Itu merupakan bagian dari ratapan yang pertama. Nah, kemudian ratapan yang kedua kita bisa melihat di dalam pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22 yang menyatakan tentang bagaimana Allah melawan umatnya. Nah, di situ kita bisa melihat tentang isi daripada pasal 2 ini, yaitu berbicara tentang murka Allah kepada umatnya, Allah yang murka kepada umat Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, kemudian ada penderitaan karena kekeringan dan kelaparan. Kita bisa lihat dalam ayat 10 sampai 13. Dan kemudian ada nabi palsu dan nabi yang benar. Ayat 14 sampai dengan 17. Kemudian terakhir ada doa tangisan kepada Allah, yaitu dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Itu merupakan bagian dari ratapan yang kedua. Nah, kemudian ratapan yang ketiga, kita bisa melihat di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-66, yaitu yang berbicara tentang ratapan pribadi dan ada doa-doa di sana. Kita bisa melihat, saudara-saudara, isinya yaitu ratapan orang berduka cita. Ayat yang pertama sampai 21, kemudian yang kedua kita bisa melihat adanya tentang mengingat kasih setia Tuhan pada masa yang lampau. Ayat 22 sampai dengan ayat 39, kemudian panggilan untuk pembaruan hati, ayat yang ke-40 sampai 42, dan kemudian ada akibat dosa, ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-54. Nah, kemudian terakhir ada doa yang mengharap akan keadilan daripada Tuhan, yaitu ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-66. Nah, itu bagian dari ratapan yang kedua. Yang ketiga, kemudian ratapan yang keempat, saudara, kita bisa lihat di dalam pasal 4 itu sendiri, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-22, yaitu menyatakan tentang keberadaan Yerusalem yang dahulu dan pada masa sekarang. Isinya antara lain mengingat kesukacitaan pada masa lampau. Itu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, kemudian dosa dan akibat-akibatnya, ayat yang ke-13 sampai 20, kemudian terakhir tentang penghukuman bagi Edom, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Itu bagian dari ratapan yang keempat. Kemudian ratapan yang kelima merupakan bagian pokok yang terakhir, itu diambil dari pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, yang menyatakan tentang kehidupan doa yang terpadu, serta memohon suatu pertolongan kepada Allah, saudara-saudara. Yaitu isinya antara lain doa dan memohon rahmat Allah. Itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang kedua dikatakan daftar segala penderitaan mereka, yang diambil dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Kemudian yang terakhir permohonan pelepasan dan pembaruan daripada Tuhan. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, saudara, itu merupakan bentuk susunan ya, ringkasan atau bagian-bagian pokok yang dibagi sedemikian rupa menjadi 5 bagian ratapan oleh penulisnya. Nah, kemudian kita akan melihat apa ajaran daripada kitab ratapan ya, apa yang menjadi pengajaran daripada kitab ratapan yang kita pelajari bersama-sama pada kesempatan siang hari ini.
Saudara sekalian, kitab Ratapan melukiskan tentang suatu bentuk pergumulan, suatu reaksi orang-orang Yahudi, terutama dari penulisnya sendiri terhadap penderitaan dan hukuman mereka alami pada masa itu. Mereka mengadakan penyelidikan terhadap diri sendiri serta mereka berusaha untuk menemukan arti daripada malapetaka yang baru yang terjadi pada waktu itu, saudara. Nah, kemudian semua pergumulan serta kesimpulan mereka curahkan kepada Tuhan di dalam satu bentuk permohonan dan doa kepada Allah. Mereka menemukan suatu kesadaran bahwa Allah lah yang adil dan mereka layak untuk dihukum karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Mereka tidak mentaati akan hukum Allah. Ya. Perasaan salah sangat nyata di dalam kitab ini. Begitu mereka mengalami satu kesalahan hatinya kepada Allah. Mereka betul-betul mengungkapkan di dalam ungkapan-ungkapan kalimat yang nanti kita akan perhatikan bersama-sama, saudara. Akan tetapi di samping kesadaran akan kesalahan mereka, maka orang-orang Yahudi itu juga belum sampai kepada keputusasaan, oleh karena mereka masih mengharap adanya kuasa Tuhan, adanya pertolongan dan pemulihan oleh tangan Tuhan sendiri. Nah, pengharapan itu mereka dasarkan atas kepercayaan bahwa Tuhan tetap setia, Tuhan tetap mencintai, setia kepada janji-janjinya untuk selama-lamanya. Itu kita bisa lihat dalam pasal yang ketiga, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-38. Nah, saudara, dengan pandangan seorang nabi, penulis dapat melihat bahwa hukuman Tuhan itu bersifat disiplin. Tuhan begitu sangat mengajarkan kepada umat Tuhan dengan kedisiplinan, dengan tujuan didikan yang dimaksudkan untuk mendorong umat Tuhan, mendorong umat Allah supaya mereka dapat kembali kepada jalan Tuhan. Saudara, maka penulis berdoa agar Tuhan sungguh-sungguh dapat melaksanakan akan segala tujuannya. Demikian di tengah-tengah umatnya, supaya umat itu dapat mengalami kerinduan, yaitu dapat diperbaharui kembali, mengalami satu bentuk pembaharuan daripada Allah sendiri. Kita pun juga harus mempelajari cara-cara Tuhan di dalam mendidik anak-anaknya. Kalau kita berdosa, kita akan bersedia untuk mengalami didikan Tuhan, bahkan juga Tuhan bisa menghukum kita, ya menghajar kita anak-anaknya, tetapi dengan tidak lupa bahwa hukuman itu dimaksudkan yaitu supaya mendorong kita, ya, agar kita ini dapat berbalik kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kita kembali lagi kepada apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu kebenaran dan kehendaknya yang mutlak harus kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita dapat mempelajari secara singkat tentang introduksi, ya, atau pendahuluan daripada kitab Ratapan ini. Dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang Ratapan pasal pertama ini secara terperinci. Mari kita akan membaca bersama-sama terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, ya. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Ratapan 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, di sana Alkitab kita ada judul yaitu Keruntuhan dan Kesunyian Yerusalem, ya. LAI memberikan judul demikian di dalam pasal pertama ini. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama dalam ayat yang pertama sampai 22. Ayat yang pertama, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah. Ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa yang dahulu, ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya,
pada saat ia terdesak. 4. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada, sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih, pedih darah-darahnya, dan ia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. 7. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tidak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. 9. Najisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Lawan mengelurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. 12. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, diamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Ayat 14. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentang. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada di dalam lingkunganku, yang menyelenggarakan pesta, menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. 16. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air. Karena jauh daripada aku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. 18. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak. Terhadap firman-Nya, dengarlah hai segala bangsa dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. 19. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tapi mereka memberdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati, semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. 20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana aku keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Ayat 22 yang terakhir. Biarlah segala kejahatan mereka datang kepadamu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Sekarang kita akan bersama-sama masuk di dalam pembahasan dari ayat per ayat kitab Ratapan ini. Mari kita akan perhatikan bersama-sama
kitab Ratapan pasal yang pertama ini. Ayat yang pertama dikatakan, Bapak Ibu Saudara, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama ini, maka kita melihat bagaimana penyair mulai menggambarkan keberadaan dirinya sebagai orang yang ketiga. Ya. Nah, juga tentang keadaan daripada kota Yerusalem pada masa itu sesudah diruntuhkan oleh tentara Babel, kurang lebih pada tahun 587 sebelum Masehi. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama ini dibuka dengan sebuah kalimat, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Bapak Ibu sekalian, kalimat ini dapat diterjemahkan tentang bagaimana atau betapa sedihnya ya sebuah kota yang sering digunakan untuk memulai suatu pemakaman, itu adalah satu bentuk nyanyian kesedihan, nyanyian kepedihan. Nabi Yeremia atas kehancuran Yerusalem. Jadi ada satu bentuk kepedihan tentang nyanyian pemakaman dari seorang nabi yang bersedih hati akan kehancuran daripada kota Yerusalem pada masa itu. Nah, bangsa Yehuda itu telah dikalahkan sama sekali. Bait suci dihancurkan dan para tawanan akhirnya diangkut ke Babel sebagai sebuah tawanan, ya, dibuang di Babel. Pada waktu itu Yerusalem digambarkan sebagai seorang janda yang sedang duduk sendirian di malam hari. Ini menggambarkan Bapak Ibu sekalian itu tentang sebuah kedukaan yang begitu sangat mendalam atas Yerusalem, yang ditekankan di sini juga tentang adanya satu bahaya yang dialaminya. Tidak ada yang melindunginya atau memberikan pertolongan. Ya. Sehingga saudara, di Israel kuno, para janda atau anak yatim pada waktu itu seringkali ditinggalkan, seringkali tidak ada perlindungan sama sekali, ya, ditinggalkan begitu saja, saudara. Nah, sebab itu sangat dirugikan sekali. Nah, kemudian dalam ayat kedua dikatakan, pada malam hari terseduh-seduh, ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tidak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Saudara-saudara sekalian, gambaran tentang Yerusalem sebagai janda. Kemudian di dalam bagian ini dilanjutkan, ya, penderitaannya itu kemudian menjadi satu bentuk beban yang begitu sangat berat sekali. Dikatakan tidak ada yang memberikan penghiburan kepada janda itu. Janda itu terus menangis dalam kesedihan, dalam kepedihan hati, secara sendirian di malam hari, dan menangisi kepergian dari seorang suaminya dan anak-anaknya yang meninggalkan dia. Nah, kota yang dahulunya itu berpenduduk ramai, Yerusalem, sekarang itu menjadi kosong melompong. Dulunya ramai, dulunya sangat meriah sekali, ternyata kemudian dikatakan menjadi kosong melompong. Ya. Nah, dikatakan juga setiap malam janda itu menangisi akan kesedihannya. Itu sangat perih sekali, dia menangisi akan segala kepiluan hatinya. Tetapi dia tidak memiliki siapapun, ya, untuk menyeka air matanya dari pipinya yang meleleh. Para kekasihnya yang merupakan rekan-rekan sekutunya, ya, dikatakan demikian, dan teman-temannya, itu negara-negara tetangganya itu telah meninggalkan. Jadi betul-betul kondisi Yerusalem itu ditinggalkan begitu saja. Negeri-negeri seperti Mesir yang dahulu itu memberikan satu bentuk dukungan sedemikian rupa, memberikan support Yehuda di dalam pemberontakannya melawan Babel, antara Babel pada waktu itu. Tetapi beberapa saat kemudian negeri ini telah menjadi sekutu, ya. Jadi menjadi sekutu dengan kerajaan Babel. Nah, akhirnya saudara, mereka yang pernah merayu bantuannya, yang dengan rela menawarkan diri kepada dirinya, kini telah menjadi musuhnya yang begitu sangat sengit sekali.
Dulu menjadi kawan, sekarang menjadi lawan. Nah, bangsa-bangsa itu telah mengkhianati Yerusalem, ya, bahkan menjadi musuhnya, saudara. Ya. Kita bisa membayangkan bagaimana kepedihan hati daripada penduduk Yehuda pada masa itu, ya, yang digambarkan tentang keberadaan dari wanita janda itu, saudara, ya, yang begitu sangat hatinya begitu sangat bersedih hati. Kemudian dikatakan ayat 3, Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Saudara-saudara sekalian, Yehuda telah ditinggalkan. Dalam arti Yehuda dibuang, ya, dari sengsara dan dari banyak perbudakan yang dimaksudkan oleh penyair itu. Ini adalah negara Yehuda yang dibinasakan dan sebagian besar dari penduduknya yang terkemuka itu dibuang sedemikian rupa. Sudah kota Yerusalem dikepung dan dikuasai oleh para musuh-musuhnya. Pada waktu itu mereka menderita, ya, banyak menderita, tidak mengalami kebebasan sama sekali, ya, dikungkung sedemikian rupa, dijajah sedemikian rupa, saudara. Maksud Tuhan sebenarnya ialah itu umat Israel mendapatkan keamanan dari segala musuh dan diam dengan tentram di negeri mereka. Justru sebagian dari mereka itu sudah dibuang ke negeri yang lain, mengalami pembuangan. Dan meskipun mereka mungkin memperoleh tempat kediaman di sana, dapatkan tempat yang baru di pembuangan, namun mereka tidak mendapatkan ketentraman sama sekali. Ya, mereka sudah menjauhi Allah, menjauhi Tuhan, ya, sama seperti yang dimaksudkan Tuhan kepada umatnya. Sebab pangkat mereka dalam masyarakat sangat rendah sekali, ya. Selalu ada bahaya bahwa hak asasi mereka tidak dihormati. Mereka diperlakukan dengan begitu sangat lalim, begitu sangat kejam sekali dan tidak adil. Mereka diperlakukan sedemikian rupa. Para penduduk Yehuda digambarkan seakan-akan orang yang berada di tempat yang sangat terpencil, sempit, ya, yang daripadanya tidak mungkin keluar dari kungkungan musuh yang mengejarnya, yang kemudian menyusulnya di sana. Jadi mereka, umat Yehuda ini betul-betul dikuasai oleh para musuhnya, dikungkung sedemikian rupa, tidak ada kebebasan di antara mereka. Kemudian dikatakan ayat keempat, jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada, sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Saudara-saudara, jalan-jalan yang dahulu penuh sesak, selama 3 kali dalam setahun oleh para pendatang yang mereka bersama-sama datang ke Yerusalem. Mereka menghadiri perayaan-perayaan umat Allah, menghadiri ibadah-ibadah yang berlangsung pada masa itu dengan begitu, dengan kemeriahan mereka beribadah kepada Tuhan di Yerusalem sebagai pusat kota suci umat Allah. Maka sesudah itu kota itu menjadi sunyi sepi, menjadi kosong, melompong. Pada waktu perayaan-perayaan itu dilaksanakan, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun, orang-orang di Bait Suci sangat berbahagia dan begitu sangat gembira sekali. Tapi nyanyian-nyanyian mereka tidak didengar lagi. Saudara, keadaan Yerusalem tetap berlangsung dan sangat malang, ya. Dahulu para wanita-wanita yang sangat aktif dalam mengambil bagian di dalam setiap ibadah, dalam perayaan-perayaan yang gembira itu dengan membuat nyanyian-nyanyian syukur, nyanyian-nyanyian pujian, dan kemudian juga ada tari-tarian. Tetapi mereka yang ditinggalkan di Yerusalem hanya dapat berkeluh kesah, mereka mengeluh, ya, sama seperti imam-imam yang sedikit yang masih ada pada waktu itu. Kemudian ayat kelima, lawan-lawan menguasainya, seterus-terusnya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan, lawan sebagai tawanan. Saudara-saudara, di sini lawan-lawannya dan seterunya
yaitu terutama kerajaan Babel yang menjadi musuhnya dan pelanggarannya atau pemberontakannya adalah bangsa Yehuda yang memberontak melawan Tuhan, yang melawan Allah dengan ketidaktaatannya dan yang tidak melaksanakan kehendak Allah. Saudara sekalian, Tuhan mempergunakan dalam hal ini yaitu tentara asing ya untuk menghukum umat Yehuda. Adapun penduduk Yehuda dikatakan sebagai kanak-kanak, ya masih anak-anak, sebab kota dianggap sebagai ibu bagi para penduduknya yang tinggal di tempat itu. Kemudian lenyaplah dari Putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Saudara, yang dimaksudkan dengan Putri Sion di sini adalah para penduduk Yerusalem yang tinggal di tempat itu dan segala kemuliaannya yang menunjuk kepada para pemimpin sosial dan politik di kota itu, di mana Saul dan Yonatan disebut sebagai kepermaian daripada Israel, Yerusalem, di mana musuh digambarkan lagi sebagai pemburu, ya, sama seperti rusa-rusa yang menjadi lemah karena tidak menemukan makanan. Demikian pula pemimpin-pemimpin Yehuda tanpa harapan. Mereka tidak memiliki harapan, ada di depan musuh yang mengejar mereka. Mereka tidak dapat mengelak dari kejaran musuhnya, karena memang diburu oleh para musuh-musuhnya pada waktu itu. Kemudian ayat ke-7, terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tidak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat ini menyatakan bagaimana dengan mengingat peristiwa penting pada masa lampau menyebabkan menjadi satu hal yang bermakna pada masa sekarang. Di sini menunjuk pada keadaan kota Yerusalem atau para penduduknya pada waktu mengalami satu keruntuhan, ya. Nah, rumah-rumah mereka dirusakkan dan mereka harus berjalan ke sana kemari sehingga para musuh tertawa karena Yerusalem berhasil diruntuhkan sedemikian rupa. Maka penderitaan daripada kota itu menjadi semakin berat sekali, saudara-saudara. Dikatakan Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat ketelanjangannya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Saudara sekalian, Yerusalem yang berdosa itu kemudian dikatakan menjadi najis adanya atau mengalami olok-olokan dari para musuhnya. Yerusalem dibandingkan dengan seorang pelacur, ya, digambarkan dengan gambaran semacam itu, dan kemudian juga akan dikatakan sebagai pelacur, maka dinistakan, ya. Sedemikian rupa dengan ditelanjangi sehingga memalingkan mukanya karena begitu sangat malu sekali, ya, tidak layak dilihat oleh orang lain, saudara, ya, sehingga memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya, ia tidak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh, tidak ada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Saudara sekalian, kenajisan itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata kepada semua orang, yang menular, yang kemudian mencegah perempuan itu untuk menyentuh barang-barang yang sifatnya itu kudus atau suci. Ya, karena seorang pelacur gambarkan mungkin bisa menyentuh barang-barang yang kudus, barang-barang yang suci. Nah, dengan demikian kota Yerusalem tidak diterima oleh Tuhan sama sekali. Satu unsur dari kesalahan Yerusalem adalah bahwa ia tidak memperhatikan adanya satu bentuk peringatan Tuhan, ya, nasihat daripada Tuhan sendiri atau para nabi-nabi pada zaman dahulu, dan atau memikirkan akibat-akibat bagi dirinya sendiri. Ya, Yerusalem tidak pernah memikirkan itu sehingga dikatakan ia menjadi najis, ya, tidak layak. Nah, kota Yerusalem sendiri berteriak supaya Tuhan mengindahkan sengsaranya dengan mengatakan apa? Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Teriakan daripada Yerusalem memohon
supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa ini. Nah, kemudian dikatakan ayat 10, si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harta harus dilihatnya, bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat ini mengungkapkan, memberikan gambaran tentang perbuatan-perbuatan musuh yang berusaha untuk menyerang atau merampas. Ya. Nah, kesombongan musuh ditunjukkan dengan membesarkan dirinya. Ya. Kita bisa baca dalam ayat 9 tadi bagaimana musuh ini sangat membanggakan, menyombongkan dirinya. Harta benda di sini menunjuk kepada perkakas-perkakas di bait suci yang dibawa ke Babel ya, oleh Nebukadnezar waktu itu, padahal Tuhan sudah melarang ya orang-orang asing untuk masuk ke dalam bait suci ya, karena tidak setiap orang, semua bangsa bisa memasuki tempat kudusnya Allah. Saudara. Kemudian dikatakan ayat 11, berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Dialah ya Tuhan, pandanglah betapa aku ini. Saudara sekalian, ayat ini menunjuk pada satu bentuk kegiatan yang begitu sangat panjang sekali dan terus menerus. Ya. Harta benda di sini menunjuk pada anak-anak daripada para penduduk Yerusalem. Supaya mereka tetap hidup, maka mereka harus menjual anak-anak mereka itu sebagai budak. Ya, pada zaman dahulu masih ada perbudakan yang masih diizinkan sedemikian rupa sebagai satu perbuatan yang dikenal di dunia purba, dunia kuno pada saat itu. Sekali lagi kota Yerusalem sendiri berteriak, Yerusalem dianggap sebagai yang berbicara di dalam sisa daripada syair ini, saudara. Dikatakan dalam ayat 12, acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu, pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Saudara sekalian, bagian ayat ini mengucapkan kesunyi sepian, kehampaan yang dirasakan oleh Yerusalem, karena manusia pada umumnya itu bersikap acuh, tidak saling memperhatikan terhadap nasibnya. Tatkala murkanya menyala-nyala, yaitu suatu bentuk ungkapan yang sering kali dipakai oleh para nabi dalam menyatakan nubuat-nubuat mereka tentang adanya hukuman daripada Tuhan yang akan ditimpakan kepada mereka. Jadi, murka Allah itu begitu sangat menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api, masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring, di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Saudara sekalian, penulis kitab ini menyatakan mengalami satu bentuk kemurkaan Allah. Seakan-akan api yang merajalela di dalam batinnya. Memang di dalam PL, Perjanjian Lama, api sering berhubungan erat dengan adanya kaitannya dengan kemurkaan Allah, hukuman Allah. Ya. Dikatakan dihamparkannya jaring, di mana terdapat juga suatu kiasan yang sama dengan hukuman Allah. Didesaknya aku mundur, yaitu supaya bangsa mundur, supaya jangan ditangkap dengan jaring. Tapi implikasinya ialah dia jatuh ke dalam tangan dari si pemburu itu. Maka jika hukuman dielakkan dengan satu cara, maka akan dialami dengan cara yang lain. Ya, sehingga kesakitan akan dialami sepanjang hari. Itu suatu tentang ide tentang kenajisan, terutama di dalam masalah-masalah seksual dan sebagai lambang tentang tercemarnya kain yang disebut di dalam kitab Imamat. Ya. Kemudian dikatakan ayat 14, segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat ku tentangi. Saudara sekalian, segala pelanggaranku itu merupakan satu bentuk kuk yang begitu sangat berat, ya, atau pelanggaran-pelanggaranku diikat di dalam kuk, atau pelanggaran-pelanggaranku diperhatikan. Tapi bisa juga dikatakan langkah-langkahku diperhatikan. Nah, dalam ayat ini kota Yerusalem digambarkan, saudara, seakan-akan seperti seekor keledai, dan pelanggarannya sama seperti kuk yang ditempatkan pada lehernya, ya, di atas tengkuk daripada
keledai itu. Karena kuk itu berat sehingga menjadi simbol untuk hukuman daripada Tuhan. Akibatnya keledai itu menjadi lelah dan kemudian juga katakan kehilangan kekuatannya. 15. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada di dalam lingkunganku, yang menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Saudara-saudara sekalian, Tuhan membuang atau bisa juga Tuhan menghina atau menolak. Ya, Ia menyelenggarakan pesta atau perayaan di Bait Suci di Yerusalem ketika kurban-kurban dipersembahkan atas nama orang-orang Israel. Nah, biasanya penuh dengan sukacita. Namun pesta juga diselenggarakan sebelum seorang raja itu berperang melawan musuhnya. Dan di dalam perang Tuhan melawan Yerusalem. Maka dikatakan teruna-teruna dari kota itu akan dibinasakan. Nah, dalam hal ini menginjak-injak anggur juga menjadi satu bentuk kiasan daripada hukuman Tuhan, hukuman Allah. Ya. Menginjak-injak anggur. Putri Yehuda, darah itu, yaitu berbicara kepada para penduduk Yerusalem. Dan bukan hanya kepada menunjuk pada seorang wanita saja, tetapi kepada keseluruhan daripada penduduk Yerusalem. Dikatakan 16, karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripada aku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Saudara sekalian, dalam ayat ini menyatakan dan menunjuk pada satu perbuatan yang panjang dan secara terus-menerus, ya, yang maksudnya betapa sangat menyedihkan daripada keadaan daripada kota Yerusalem yang begitu sangat memilukan hati, ya, keadaannya begitu sangat memahitkan hati, begitu panjang sekali, ya, perbuatan yang secara terus-menerus itu sangat memedihkan hati. Ayat 17, Sion mengulurkan tangannya, tapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Saudara sekalian, dalam ayat ini penyair berbicara tentang orang yang ketiga, ya, yang mengulurkan tangannya, yaitu untuk meminta pertolongan dan penghiburan terhadap Yakub, yaitu penduduk-penduduk Yehuda, saudara. Yang dikerahkan Tuhan adalah tetangga-tetangganya, yaitu bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yehuda. Yerusalem dianggap kotor, dianggap najis, ya, menjijikkan dan memuakkan, yang tidak dipedulikan oleh siapapun juga untuk bisa didekati, ya, melainkan dijauhi, dihina, diolok-olokkan, dibenci, ya, sama seperti orang-orang Yahudi yang memisahkan diri dari orang-orang non-Yahudi yang menganggap dirinya itu sebagai bangsa nomor satu, kelas satu dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, ya. Tidak mau bercakap-cakap dengan mereka, memisahkan diri. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian pula dengan orang-orang Kasdim, ya, tidak mau bergaul dengan orang-orang Yahudi. Tapi perlakuan mereka sebagai noda dari segala sesuatu yang mereka lakukan. 18, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah segala bangsa dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Saudara sekalian, dalam ayat ini kita bisa melihat tentang satu keadaan dari Yerusalem dalam ketidaktaatannya kepada firman Allah dan dianggap sebagai satu pemberontakan yang melawan Tuhan. Adapun konsekuensi dari pemberontakan adalah hukuman daripada Tuhan, ya, karena memberontak Allah. Maka akibatnya, karena itu Tuhan yang benar itu adalah sebagai pribadi kebenaran yang mutlak. Allah adalah kebenaran yang tidak dapat ditawar. Hakikat Tuhan itu benar. Oleh karena itu di tengah-tengah yang penuh dengan berbagai macam penyesatan, ya, kembalilah kepada firman Allah sebagai satu kebenaran yang hidup. Manusia itu sebenarnya diciptakan untuk taat kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Nah, setiap bentuk ketidaktaatan disebut dengan pemberontakan, ya, karena memberontak, tidak taat, melawan hukum Allah. Ketidaktaatan mencerminkan sikap manusia yang tidak mau tunduk
pada kedaulatan Allah, pada otoritas Allah yang mutlak. Sebagai ciptaannya, semestinya kita mengakui otoritas Allah itu sebagai pencipta kita, ya, sebagai Tuan dari segala Tuan dalam kehidupan kita yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk kita semuanya. Setiap tindakan selalu ada konsekuensinya. Ya. Keadaan Yerusalem saat itu merupakan akibat dari ketidaktaatannya kepada hukum Allah. Betul, bahwa Tuhan itu sebagai pengasih dan penyayang. Ya. Justru karena itulah Dia memberikan hukum-hukumnya yang bertujuan bukan untuk menghancurkan, sebaliknya bertujuan supaya orang-orang itu yang memberontak kepada Allah itu dapat kembali kepada Tuhan untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran firman-Nya. Kemudian ayat 19, aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati, semuanya itu di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Saudara sekalian, aku memanggil kekasih-kekasihku, yaitu bangsa-bangsa di sekitar Yehuda. Ya. Tapi mereka memperdayakan aku, imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya, tidak ada yang hidup. Para imam-imam serta para tua-tua merupakan suatu kelompok yang sangat menonjol di Yerusalem, kelompok yang begitu sangat dihormati karena religius begitu rupa, dan tugas-tugasnya itu dapat kita lihat dalam pasal yang kedua tadi, pasal 2 berikutnya ya, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian dikatakan ayat 20, ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas, aku memberontak, di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Saudara sekalian, penyair menyatakan akan ketakutannya atau kedukaannya, ya, betapa gelisah jiwanya, hatinya sedemikian rupa. Menurut orang Ibrani, emosi itu sangat berhubungan dengan isi perutnya yang dapat dikatakan itu menjadi panas begitu saudara ya, menjadi merah yang menunjuk pada akibat batin ya, pergumulan batin sedemikian rupa itu dari kedukaan yang dialaminya. Hatinya atau dapat juga dikatakan jantungnya terbulak-balik ya. Karena orang-orang Ibrani menghubungkan pikiran orang dengan keberadaan hatinya ya. Pikiran Yerusalem dikacaukan sedemikian rupa ya. Ketika ia merasakan emosi yang sangat kuat sekali, terutama karena tidak dapat menyangkal bahwa pemberontakannya itu sangat melampaui batas ya, katakan dalam firman Allah yang dikatakan sehingga dibinasakan oleh penyakit sampar yang sama seperti kematian yang ada di mana-mana ya. Ayat 21 dikatakan, dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seterus-teruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Saudara sekalian, di dalam ayat 21 ini, kata dengarlah yang menyatakan bahwa mereka sudah mendengar. Mereka betul-betul sudah mendengar. Dan kalimat yang menyatakan datanglah kepadaku, yang berarti Engkau Tuhan sendiri yang datang. Mereka memohon supaya Tuhan sendiri berkehendak datang kepada umatnya, melihat segala bentuk keluh kesah, pergumulan yang begitu sangat berat sekali dialami oleh Yehuda pada waktu itu. Nah kemudian di dalam ayat yang terakhir, ayat 22 dikatakan, biarlah segala kejahatan mereka datang di hadapanmu, dan berbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah berbuat kepadaku. Karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat 22, bagian terakhir daripada ratapan yang pertama ini, kita melihat bagaimana ketika suatu kecelakaan, musibah menimpa umat Allah, umat Israel. Ya, misalnya kekalahan di dalam perang, musim kemarau yang begitu berkepanjangan, sehingga mereka, umat Allah mengalami kekeringan dan sebagainya, atau bahaya kelaparan. Ya. Mereka seringkali berkumpul di bait suci, mereka seringkali berkumpul di rumah Allah untuk berdoa, kemudian juga berpuasa dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka betul-betul merasakan kepedihan hati yang begitu sangat, mereka berdoa mohon kepada Allah
Dan dikatakan juga mereka menghafalkan mazmur yang cocok. Dan pada kesempatan-kesempatan demikian dapat disebut sebagai satu bentuk ratapan umat Allah, ratapan jemaat, atau bisa juga ratapan masyarakat waktu itu yang sedang meratap kepada Allah, sedang memohon pertolongan kepada Allah. Nah, dalam ayat terakhir ini, saudara, ayat 22 ini, Yerusalem meminta kepada Tuhan supaya dia menghukum para musuh-musuhnya yang mengejek, menghina, mengolok-olok tadi, saudara, yaitu supaya mereka dapat dihukum oleh Allah, ya, karena musuh-musuh itu sangat senang sekali. Mereka beria-ria kalau melihat kecelakaan yang menimpa umat Allah. Musuh-musuh itu juga berbuat jahat dan harus menjadi sama seperti Yerusalem yang diruntuhkan, saudara. Nah, itu doa daripada umat Israel supaya Tuhan juga memberikan satu bentuk penghukuman kepada para musuh-musuh Yehuda tadi. Saudara, sebagai bagian akhir daripada bagian pasal 1 ayat pertama 22 ini adalah kesimpulan, ya. Tentang kesimpulan dari kitab ratapan pasal pertama ini apa sekalian? Dari berbagai macam pembacaan kita dan perenungan dari pribadi saya, maka dalam syair ini, dalam ratapan pasal pertama ini ada beberapa isi tentang keyakinan yang penting bagi orang percaya, bagi kita semua, untuk kita ini bisa melihat tentang perbuatan Tuhan, karya Allah yang sedemikian rupa yang seringkali justru dilupakan oleh umat Allah. Ada suatu pendapat yang lazim pada saat itu telah ialah yaitu suatu bangsa dikalahkan dalam perang. Maka dikatakan Allah-Allahnya tidak berkuasa lagi. Ya, ketika suatu bangsa umat Israel dikalahkan oleh musuhnya, maka dikatakan Allah-Allahnya tidak punya kuasa lagi. Nah, dengan demikian karena tentara Babel sudah meruntuhkan Yerusalem, ibu kota Yehuda, terutama karena membinasakan bait suci sebagai tempat daripada kediaman Allah yang begitu maha suci sekali, Tuhan Allah Israel. Sehingga banyak orang yang menganggap secara otomatis bahwa dewa-dewa daripada Babel itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Bahkan Tuhan dapat dikalahkan dengan begitu sangat sempurna sekali. Tetapi penyair tidak mempercayai hal demikian, saudara, ya. Penulis kitab ini tidak percaya kepada adanya anggapan-anggapan semacam itu. Namun dia masih beriman, dia percaya kepada Tuhan sebagai pribadi yang bertindak dan dapat memerintah secara berdaulat penuh atas kehidupan umatnya. Nah, di tengah-tengah penderitaannya, dia pun tercengang-cengang dan tidak mengerti tentang jalan Tuhan yang begitu sangat sempurna. Namun demikian, dia tidak bersifat optimis, ya, seakan-akan semua kesulitan dapat diatasi dengan cepat, dengan gampang, ya, dengan begitu sangat cepat sekali. Tetapi dia tidak kehilangan iman di tengah-tengah pergumulannya, sehingga masih ada sinar harapan yang bisa menerangi jalan hidupnya di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti hatinya. Saudara sekalian, penyair tetap berkeyakinan bahwa Tuhan itu bersifat benar, Allah bersifat mulia, dan Allah tetap menyatakan kehendaknya kepada para penduduk Yerusalem, yaitu orang-orang yang berdosa. Maka di tengah-tengah kesedihan hati untuk tetap memegang identitas mereka sebagai umat pilihan Allah, di mana ketika mereka berpegang teguh, mereka yakin kepada pertolongan janji kebenaran firman Tuhan, di situ mereka mendapatkan satu bentuk pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Saudara, demikian introduksi daripada kitab ratapan pasal pertama, juga untuk pembahasan pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan sebentar sore kita akan kembali bersama-sama mendengar ulasan dari Bapak Penatua Insinyur Lindar Haryanto. Kita dengar bersama-sama sehingga kita bisa menangkap kebenaran firman Allah ini dengan benar, dan tentunya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Allah pada sore nanti. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kita mengakhiri pembahasan kitab ratapan yang pertama ini dengan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan siang hari ini kami bersama-sama mempelajari tentang kitab ratapan, baik introduksi daripada kitab ini, demikian juga isi ajaran pokok-pokok penting
daripada kitab ratapan itu sendiri yang boleh kami pelajari, dan biarlah kami boleh menjadi jemaat yang mengerti akan apa yang Tuhan maksudkan dalam kebenaran firman Allah ini, dan firman itu boleh menjadi acuan kami semua sebagai orang beriman untuk kami berjalan dalam kebenaran-Mu Bapa, di mana kami seringkali melupakan Allah, seringkali kami melupakan Tuhan, kami mengindahkan jalan-jalan Tuhan. Melalui kitab ini biarlah kami kembali diajarkan untuk boleh kembali pada jalan Tuhan. Boleh kami kembali kepada kebenaran firman-Mu yang boleh memerdekakan kami, membawa kami kepada kemenangan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami akan mengakhiri pertemuan kami pada siang hari ini, dan sebentar sore kami juga akan mendengar kembali ulasan dari Bapak Penatua Insulindra Haryanto, memberkati hamba-Mu, menolong hamba-Mu lebih lanjut, sehingga kebenaran firman Tuhan sore nanti juga boleh menjadi berkat yang limpah dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur, doa, dan permohonan kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya.